Yang paling penting, yang paling utama itu harus lebih melek akan literasi, khususnya di literasi digital. Karena sangat miris sekali ketika ada kasus-kasus tertentu tentang literasi digital di kalangan muda generasi zilenial. Buku yang sering Farid baca itu Sejarah Perjuangan Hos Cokroaminoto. Karena itu sangat menarik sekali untuk dibaca. Di dalamnya itu terdapat sejarah-sejarah Indonesia pada zaman dahulu gitunya. Bisa lebih tahu juga Indonesia dulu tuh kenapa sih Soekarno bisa jadi presiden itu gimana sih? Terus murid-murid dari Hos Cokroaminoto itu siapa sih? Karena sosok Hos Cokroaminoto itu merupakan inspirasi bagi Farid itu sendiri. Dan Farid disarankan membaca sejarah perjuangan Haji Omar Said Cokroaminoto karena Indonesia itu ada di dalamnya. Untuk Himades Haris kedepannya, mudah-mudahan bisa lebih baik dari periode Farid dan evaluasi-evaluasi di tahun Farid itu bisa dikembangkan oleh periode sebelumnya. Untuk program-programnya juga mudah-mudahan bisa lebih banyak, lebih bermanfaat bagi mahasiswa khususnya, umumnya bagi masyarakat juga, untuk masyarakat Indonesia juga. Jadi lebih ke asas kebermanfaatan untuk siapapun gitu yang ada. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Farid? Sangat penting sekali. Kalau dari skala 100%, 100% kali dari Farid sendiri. Karena bahasa Inggris itu sendiri sudah menjadi bahasa internasional dan itu bisa dipakai kemana-mana gitu. Terus selain kita mungkin nanti selain bisa keliling luar negeri dengan bebas, di Indonesia itu sendiri banyak perusahaan-perusahaan besar yang menerima lulusan dari ataupun orang-orang yang pintar bahasa Inggris. Karena itu sangat berguna di beberapa perusahaan-perusahaan yang besar. Contoh kayak BUMN, Pertamina kan itu gajinya juga kan nggak main-main. Jadi seberapa penting sih ya sangat penting sekali untuk bahasa Inggris itu sendiri. Halo teman-teman Primerinis, hari ini kita kedatangan seorang teman dari Himadiksaris, yaitu Himpunan Pendidikan Bahasa Inggris dari IPI bersama Kang Farid. Halo ya, Kang Farid. Halo Kang. Sehat Kang Farid? Alhamdulillah sehat Kang. Baik Kang Farid, sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai Himpunan Pendidikan Bahasa Inggris, biasanya kami ingin mengetahui dulu background dari Kang Farid, ya mulai dari sekolahnya, kemudian lagi sibuk apa, dan seterusnya. Silakan. Baik, sebelumnya izin perkenalan mungkin dari nama sendiri, Farid Hakim Al-Madani, yang saat ini sedang menempuh kuliah di perguruan tinggi Institut Pendidikan Indonesia Garut, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, semester 6, tingkat 3 berarti. Saat ini juga sedang ada kesibukan di organisasi kampus yang bernama Himadiksaris, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris. Kebetulan udah 2 periode juga. Alhamdulillah di periode sekarang diamanati sebagai ketua umum. Itu mungkin. Oke, baik. Kang Farid, saya ingin nanyakan lebih awal dulu nih. Mengapa mengambil jurusan bahasa Inggris? Biar ini mungkin ada teman-teman anak kelas 12 yang sedang menyaksikan. Mungkin bisa jadi inspirasi nih. Kenapa memilih bahasa Inggris dulu? Sebetulnya pas sekolah dulu SMA tidak ada niatan untuk berkuliah sebetulnya. Pas di kelas 11 SMA-nya. Nah, pas di kelas 12 SMA ternyata ada kesempatan yang dikasih oleh sekolah itu sendiri di beberapa kampus di Garut. Ternyata ada di Institut Pendidikan Indonesia. Pas dilihat jurusannya dari 10 jurusan, pengen ada jurusan yang menantang gitulah. Karena pada diri sendiri justru gak ada basic dulunya dari bahasa Inggris. Kira-kira nih yang menantang apa dan bisa menghindari dari perhitungan sebetulnya. Karena jujur pada sendiri agak kurang gitu dari matematika, tapi tidak terlalu gak suka juga sebetulnya. Tapi ya pengen ke jurusan yang menantang aja. Dan pada saat itu alhamdulillah keterima di pendidikan bahasa Inggris gitu ceritanya. Lebih ke pengen menantang aja gitu. Boleh kasih gambaran nih, barangkali untuk teman-teman yang sedang menyaksikan nih ya, seseru apa sih belajar bahasa Inggris? Alhamdulillah seru banget gitu ya. Dari awal masuk juga ditemani dengan teman-teman yang kesehariannya itu
selalu ada Inggrisnya. Contoh di dalam bernyanyi, bernongkrong juga, dalam ngobrol juga, selalu ada kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Terus dari nyanyi juga, kebetulan Farid juga suka bermusik, dan pada saat itu diketemukan dengan teman-teman yang suka melagu atau menyanyikan lagu bahasa Inggris. Terus untuk pembelajarannya juga di IP tersendiri itu sangat menyenangkan, dengan dosen-dosen yang sangat ramah dan baik juga, dan tidak ada istilahnya dosen yang killer gitu ya. Karena alhamdulillah dosen-dosen di IP itu pada baik, apalagi terkhusus di bahasa Inggris juga. Dosen-dosennya baik, terus cara pembelajarannya juga nyaman, dapat diterima dengan baik gitu mungkin kan. Jadi nih barangkali nanti teman-teman yang istilahnya masih bingung Ya. atau misalkan mau masuk ke IP dengan jurusan bahasa Inggris, nanti bisa langsung ke Farid juga boleh nanya-nanya boleh, ya. Pak. Jadi sekarang udah semester 6 dan kebetulan sebagai ketua himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Baik, Kang Farid, kita lanjut nih mengenai ke Himadiksarisnya nih, Kang. Boleh cerita sedikit nih, Kang, bagaimana Kang Farid bisa masuk dan kenapa pengen masuk ke himpunan pendidikan bahasa Inggris? Kalau bagaimana bisa masuk, sebenarnya di Himadiksaris itu sendiri ada namanya open recruitment. Dan di situ Himadiksaris open recruitment untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Pada semester 3, pada saat itu ada open recruitment dan masuk, alhamdulillah keterima. Terus menjabat satu periode dan lanjut lagi di periode sekarang. Jadi diamanati sebagai ketua umum. Terus kenapa atau bagaimana mungkin ya, kenapa Farid ingin masuk? Karena Farid itu sendiri ada basic organisator dari zaman sekolah. Jadi hasrat berorganisasi itu tetap ada sampai saat ini pun. Hasrat berorganisasi itu ada karena kenapa organisasi itu sangat penting bagi Farid itu sendiri. Menurut Farid itu sangat bermanfaat untuk Farid sendiri, baik untuk menambah pengalaman yang baru, ilmu yang baru, relasi yang baru, dan nanti bisa bermanfaat di masa depan nantinya gitu. Oke, jadi betul sekali. Jadi tidak hanya mungkin mengikuti perkuliahan aja ya, betul, Pak. tapi mungkin mendapatkan ilmu lain kayak Betul, tadi bersosialisasi, bagaimana cara memimpin dan Betul. seterusnya ya. Baik, apa sih kalau boleh tahu nih teman-teman visi dan misi dari Himadiksaris? Untuk visi dan misi Himadiksaris itu sendiri lebih ke bagaimana si Himadiksaris itu sendiri menjadi wadah sebagai kebermanfaatan bagi mahasiswa itu sendiri, baik di wilayah akademik maupun non-akademik. Selain mahasiswa, dosen-dosen juga ikut terlibat di dalamnya. Terus selain itu juga dalam visi misinya membangun relasi internal maupun eksternal untuk kebermanfaatan di wilayah pengurus maupun mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu sendiri. Kalau dari sekian banyak program nih yang sudah dijalankan ya, mungkin Farid bisa juga memberikan gambaran deh selama setahun ke belakang program apa aja yang sudah dijalankan oleh Himadiksaris. Untuk program kerja itu sendiri tidak terlalu banyak karena batas ataupun periodisasinya juga cuma ada 1 tahun gitu ya. Apalagi kita juga ada program kerja yang sangat besar. Mungkin untuk program eventnya, yang pertama itu ada pengenalan organisasi, latihan kepemimpinan mahasiswa. Terus dari situ tuh ada program mingguan, kayak olahraga mingguan, upskill kelas mingguan juga ada, yang mahasiswa bahasa Inggris itu dilibatkan. Terus ada satu kegiatan yang disebut hajat lah itu mah ya, yang namanya itu English Contest, yang dimana Bapak sendiri juga selalu jadi bagian dari kami, menjadi media partner kami yang alhamdulillah dapat bermanfaat bagi kami dan juga bagi peserta yang daftar di English Contest. Dan alhamdulillah setiap tahunnya English Contest itu sendiri selalu dihadirkan dengan peserta yang banyak, lebih dari 150 tahun sekarang juga lebih dari 150 orang-orang ataupun
siswa SD SMP se-Jawa Barat pendaftar di English Contest dengan beberapa lomba yang ada. Itu mungkin. Ya, boleh dikasih gambaran deh. Mungkin nanti ada teman-teman yang istilahnya mempersiapkan untuk lomba tahun ini ya, tahun depan. Tahun depan ya. Tahun depan ya. Gambaran lombanya ada apa aja kategorinya, boleh? Untuk lombanya itu sendiri, untuk tahun sekarang tahun yang udah dilalui sama periode Farid, ada 4 cabang lomba. Yang diantaranya ada Putri Reading, ada Speech, ada Storytelling juga, ada Essay. Yang diantaranya itu yang 4 tersebut didaftarkan oleh banyak SD, SMP, SMA di Jawa Barat gitu. Oke, jadi tadi untuk Putri itu untuk apa? Untuk tingkat? Untuk tingkat SD. SD ya, kemudian Storytelling untuk tingkat SMP, untuk Speech SMA, dan untuk Essay itu University. Oke, jadi mahasiswa ya. Jadi nih teman-teman yang sedang mempersiapkan nih untuk tahun depan ya. Tahun depan. Barangkali mau ikut lomba lagi, silahkan dipersiapkan. Mungkin nanti English Contest 2025 itu tidak jauh beda seperti itu ya. Mungkin ada tambahan sedikit. Ada tambahan beberapa mungkin. Baik, Kang Farid, saya ingin nanya lagi nih, barangkali teman-teman yang masih penasaran, ketika bagaimana nih seorang Farid sebagai ketua, ketika menghadapi tantangan, itu kan dalam sebuah organisasi pasti ada tantangannya selalu ada. Bagaimana nih? Kalau Farid itu sendiri, langkah awal menghadapi tantangan itu harus sabar. Karena jikalau emosional kita tidak teratur, ketika ada tantangan itu ya pasti si masalah itu tidak bisa dibereskan. Dan setiap ada tantangan, untuk Farid itu sendiri tidak langsung menyalahkan orangnya atau orang yang membuat masalah itu. Tapi gimana caranya, Farid itu lebih ke ini solusinya gimana. Jadi lebih ke mengedepankan solusinya. Jadi langkah awalnya masih sabar, dapat menenangkan diri dengan baik, atur emosional yang baik. Lebih ke itu sih, karena dengan sabar itu pasti bisa dilalui. Biasanya nih selama tahun ke belakang ya, biasanya yang menjadi masalah apa sih di antara rekan-rekan nih? Yang paling sering masalah yang ada di organisasi termasuk Himadisari itu miskomunikasi. Oke. Itu yang paling sering terjadi. Karena ketika satu orang tidak berkomunikasi dengan yang lainnya, jadi mispersepsi juga. Banyak orang yang berpersepsi gini sehingga terjadi miskomunikasi, terjadilah masalah gitu. Jadi lebih ke banyak miskomunikasinya sih di anggota, pengurus maupun di jajaran formatur gitu. Jajaran ketua, sekretaris bendahara juga sama. Cuman ya balik lagi gitu. Gimana caranya kita menemukan solusi bersama. Jadi komunikasi sangat penting ya. Komunikasi itu sangat penting. Betul. Baik. Mungkin selanjutnya ada harapan nggak buat Farid gitu bagi Himadiksaris ke depannya? Oh iya. Untuk Himadiksaris ke depannya, mudah-mudahan bisa lebih baik dari periode Farid, dan evaluasi di tahun Farid itu bisa dikembangkan oleh periode sebelumnya. Untuk program-programnya juga mudah-mudahan bisa lebih banyak, lebih bermanfaat bagi mahasiswa khususnya, umumnya bagi masyarakat juga, untuk masyarakat Indonesia juga. Jadi lebih ke asas kebermanfaatan untuk siapapun gitu yang ada. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi kalau misalkan kebermanfaatannya bisa lebih besar lagi, betul, gitu ya, itu kan istilahnya ya alhamdulillah ya. Oke, baik, Farid, saya ingin bergeser. Mungkin tadi kita sudah ngobrolin tentang Himadiksaris ya, Himpunan Pendidikan Bahasa Inggris di IP, yang mana itu nanti lulusannya pun akan menjadi seorang guru bahasa Inggris ya. Iya, betul ya? Betul. Ya insya Allah mungkin ya, ada mungkin nanti banyak sekali teman-teman yang istilahnya mengambil di IP, terutama di fakultas ya, ini pasti salah satu tujuannya pengen menjadi guru kan ya. Ya. Saya ingin menanyakan mungkin mengenai pendidikan nih, gitu. Gimana sih pandangan Farid gitu ya, mengenai pendidikan di Indonesia saat ini? Untuk pendidikan itu sendiri, menurut Farid ya, yang mungkin Menteri Pendidikan yang saat ini dipimpin oleh Nadiem Makarim terkesan agak
merugikan untuk beberapa pihak mungkin ya. Karena dirasa melihat kondisi sekarang di wilayah guru-guru yang berada di pelosok itu sangat miris gitu ya, Pak. Kita tahu juga lah bagaimana gaji seorang guru di tempat-tempat pelosok. Tapi untuk yang Pak rasakan, guru-guru yang ada di pelosok itu lebih ke mengabdi di kampungnya itu sendiri. Bagaimana caranya supaya anak-anak yang ada di pelosok itu bisa berkembang. Dia lebih tidak mengedepankan untuk insentif gaji. Maka dari itu untuk pendidikan ini harapannya ya, mudah-mudahan di tahun depan ataupun nanti untuk gantinya atau setelah dilantiknya presiden baru, mudah-mudahan pendidikan bisa lebih baik lagi, bisa lebih memperhatikan guru-guru yang ada di pelosok, bisa ditingkatkan juga untuk gajinya juga, karena harus dibayar dengan sesuai juga, karena tenaga seorang guru itu tidak murah lah gitu istilahnya. Ya, saya setuju nih Farid, bahwa wacana mengenai kesejahteraan ini sebenarnya sudah digaungkan lama ya. Betul. Dari tahun-tahun dulu lah gitu. Bagaimana supaya kan istilahnya guru itu adalah yang mencerdaskan bangsa. Gitu. Bagaimana mungkin seorang guru bisa mencerdaskan bangsa tapi dia masih memikirkan masalah perut? Ya tadi betul, kesejahteraan sepakat. Gitu ya. Sepakat. Jadi makanya kan sekarang banyak nih wacana yang bilang guru honorer sampingannya ada yang jadi ojek online, ada yang jualan. Itu tidak salah sih sebenarnya, nggak apa-apa, baik-baik aja. Cuman kan ya tadi gitu ya, kita istilahnya sama-sama berdoa dan berharap nih pemerintah bisa istilahnya memberikan yang tadi ya, kesejahteraan yang lebih baik bagi guru. Amin ya. Baik. Farid, saya ingin bergeser lagi mengenai keliterasi nih. Ini istilahnya menjadi patokan ya. Bagaimana sih seorang Farid melihat literasi nih, baik di Indonesia, di Garut, atau di Jawa Barat? Untuk literasi itu sendiri, untuk sekarang sedikitnya alhamdulillah ada perkembangan. Tapi Farid lebih ke fokus di literasi digital. Karena Farid sebagai Gen Z yang juga suka scroll gitu ya, sosial media, agak miris juga sebetulnya lihat netizen yang ada di Indonesia. Harapannya untuk literasi, khususnya di literasi digital ya, untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, di Garut juga termasuk, lebih melek lagi akan literasi digitalnya juga, termasuk literasi baca-baca buku juga harus sering diperhatikan, itu mungkin lebih melek lagi. Jadi mungkin nanti harapannya mungkin tadi betul ya, kalau generasi sekarang kan istilahnya semua sudah bergerak ke digital ya. Iya, digital. Gitu ya. Kalau Farid sendiri itu ya, dan teman-teman gitu, kebanyakan scrolling media, sosial media itu kira-kira berapa lama, Farid? Kalau boleh cerita. Kalau untuk scroll sosial media itu lebih seringnya di malam hari. Karena kesibukan Farid sendiri di pagi itu kampus kuliah, habis itu lanjut rapat organisasi. Jadi keseringan itu di malam hari. Di 2 sampai 3 jam untuk scroll TikTok. Lanjut ke istirahat karena udah capek seharian full aktivitas. Untuk malamnya juga tidak terlalu lama untuk scroll, dan untuk scrollnya itu sendiri tidak terlalu banyak juga hal-hal negatifnya, lebih ke banyak positifnya. Ya, saya setuju kok bahwa sosial media ini bisa kita manfaatkan ya. Kadang saya juga follow akun-akun yang istilahnya dia benar-benar memberikan konten-konten positif gitu ya, kayak motivasi. Kadang captionnya itu kayak potongan buku gitu ya, betul. Auto itu juga kan membantu gitu. Itu juga saya makanya, karena sekarang itu udah bergeser ya, saya rasa anak-anak muda sekarang itu banyak sekali memanfaatkan sosial media, yaitu tadi ya, kayak pembelajaran, motivasi dan seterusnya gitu. Cuman ada yang menarik nih, Farid, bahwa sekarang itu ada yang namanya ChatGPT. Pernah pakai? Pernah. Sering nggak? Kalau skala serinya itu dari 100% mungkin 50-60%. Tidak terlalu terpaku juga ke ChatGPT. Oke. Sesering apa? Atau sering digunakan apa sih kalau Farid menggunakan ChatGPT? Lebih ke kalau buat nugas, kalau agak mentok nih, dari Google kadang nggak terlalu komplit gitu ya.
langsung larinya ke ChatGPT, dan itu lebih ke nambah-nambah referensi aja. Betul. Gitu, buat referensi gimana caranya buat nyelesain tugas itu sendiri. Ya, betul. Jadi saya salah satu orang yang pro supaya teman-teman gunakan ChatGPT Betul. nih. Gitu. Karena kan ada istilah AI itu tidak akan menggantikan manusia. Tapi AI itu akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI tersebut. Ya, sepakat. Kita akan kalah, manusia itu akan kalah oleh manusia yang menggunakan AI gitu. Iya, betul. Jadi mumpung ini lagi gratis, saya rasa itu dimanfaatkan. Betul. Kita ulik ya. Karena kan ya diibaratkan kita punya asisten lah. Kalau AI itu ya, kita suruh-suruh aja tuh, misalkan kayak tadi ada tugas mentok, referensinya kurang. Tolong carikan referensi gitu. Ya. Dan seterusnya. Tapi yang mungkin yang menjadi PR bagi kita semua itu adalah jangan sampai kita terbuai ya. Jadi keenakan terus gitu. Jadi yang membuat kita malas gitu. Oke, masih tentang literasi nih, Kang Farid. Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan salah satu buku favorit Kang Farid deh, yang selama udah pernah dibaca. Boleh di-share nggak satu buku yang menurut Kang Farid bagus? Untuk buku itu sendiri, kalau Farid mah lebih banyak ke membaca sejarah ya. Salah satunya itu buku yang sering Farid baca itu Sejarah Perjuangan Hos Cokroaminoto. Karena itu sangat menarik sekali untuk dibaca. Di dalamnya itu terdapat sejarah-sejarah Indonesia pada zaman dahulu gitunya. Bisa lebih tahu juga Indonesia dulu tuh kenapa sih Soekarno bisa jadi presiden itu gimana sih? Terus murid-murid dari Hos Cokroaminoto itu siapa sih? Mungkin teman-teman juga sedikitnya tahu siapa itu Hos Cokroaminoto. Kadang juga dibuatkan untuk nama jalan, untuk nama gapura juga. Karena sosok Hos Cokroaminoto itu merupakan inspirasi bagi Farid itu sendiri. Dan Farid disarankan membaca sejarah perjuangan Haji Omar Said Cokroaminoto karena Indonesia itu ada di dalamnya. Ya, jadi kita jangan sampai menjadi generasi yang melupakan sejarah ya. Iya, gitu. Bagus. Baik, selanjutnya mungkin ini masih tetap berhubungan tentang sebuah wacana yang sering kita dengar nih, baik di sosial media atau mungkin di keorganisasian. Wacana mengenai generasi emas. Ya, generasi Indonesia di tahun 2045. Gitu ya. Saya ingin mendengar dong, seoptimis apa seorang Farid melihat Indonesia di tahun 2045 nanti? Sangat optimis sekali ya, karena nantinya mungkin di 2045 Farid juga bakal jadi bagian dari generasi dari Indonesia emas itu sendiri. Tapi tidak mudah untuk mencapai generasi ataupun Indonesia emas di 2045. Maka dari itu Farid juga dari sekarang mungkin sampai nanti tetap selalu bekerja keras, gimana caranya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga masyarakat gitu. Oke, jadi kita harapan yang sama ya. Mudah-mudahan generasi emas 2045 itu menjadi benar-benar generasi emas. Jangan sampai menjadi generasi cemas. Ya, generasi emas, generasi cemas nanti bahaya juga. Baik, saya setuju. Baik, Farid, selanjutnya karena kita adalah primary English gitu ya, bahasa Inggris, saya ingin menanyakan juga nih, seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Farid? Sangat penting sekali. Kalau dari skala 100%, 100% kali dari Farid sendiri. Karena bahasa Inggris itu sendiri sudah menjadi bahasa internasional dan itu bisa dipakai kemana-mana gitu. Terus selain kita mungkin nanti selain bisa keliling luar negeri dengan bebas, di Indonesia itu sendiri banyak perusahaan-perusahaan besar yang menerima lulusan dari ataupun orang-orang yang pintar bahasa Inggris. Karena itu sangat berguna di beberapa perusahaan-perusahaan yang besar. Contoh kayak BUMN, Pertamina kan itu gajinya juga kan nggak main-main. Jadi seberapa penting sih ya sangat penting sekali untuk bahasa Inggris itu sendiri. Oke, jadi nanti mungkin teman-teman yang masih merasa bahwa bahasa Inggris itu sulit, saya rasa udah harus dihilangkan ya. Iya, gitu. betul sekali. Sebenarnya bahasa Inggris itu sama aja kayak pengetahuan yang lainnya gitu, sama-sama bisa dipelajari ya. Ya mungkin nanti barangkali nih teman-teman yang
istilahnya mau melanjutkan, boleh ya ke jurusan bahasa Inggris, ada pendidikan bahasa Inggris di IP ya, itu dekat sekali kalau dari premis di sini. Oke, Farid, ini mungkin pertanyaan terakhir mungkin dari kami dari Primary English, mungkin sekaligus mungkin bisa Farid pesan dan kesannya untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, sekaligus juga closing statement dari Farid, silakan. Pesan dan kesan untuk generasi zilenial, Gen Z, yang paling penting, yang paling utama itu harus lebih melek akan literasi, khususnya di literasi digital. Karena sangat miris sekali ketika ada kasus-kasus tertentu tentang literasi digital di kalangan muda generasi zilenial. Itu mungkin untuk pesanan-kesan ke generasi zilenial, lebih ke melek akan literasi digital. Selanjutnya untuk teman-teman juga yang di luaran sana ingin melanjutkan pendidikan, tapi tidak ada finansial yang mencukupi, kalian berjuang saja ke kampus-kampus di dekat kalian. Ya, mungkin yang ada di Kota Garut bisa ke IP juga, karena di IP sendiri menyediakan banyak beasiswa, terkhusus beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Karena Farid juga merupakan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Itu berangkat dari mana? Bukan dari pintar ataupun dari punya orang dalam gitu ya. Karena Farid sendiri itu lebih ke berjuang gimana caranya bisa dapat hasil yang maksimal. Karena Tuhan itu sendiri tidak menutup mata pada orang-orang yang sudah berjuang di jalan kebenaran. Mungkin yang mau melanjutkan di IP bisa lanjut di pendidikan bahasa Inggris juga. Yang anak-anak kelas 12 yang mau lanjut perguruan tinggi di IP, boleh nanti bisa ketemu sama saya yang mungkin masih kuliah juga semester 7 atau 8. Untuk pelajar dan mahasiswa yang ingin pintar bahasa Inggris, ada nih di Garut, namanya tuh Primary English. Dan itu lokasinya sangat terjangkau, berada di Garut Kota, dan untuk biayanya juga sangat terjangkau. Dan guru-gurunya juga sangat profesional dan bisa membuat kalian itu lebih cepat pintar berbahasa Inggris. Nanti bisa ketemu nanti sama Bapak Rikrik, selaku mungkin bagian dari Primary English itu sendiri. Jadi teman-teman, buat yang ingin pintar bahasa Inggris, kalian bisa datang langsung di Jalan Maktal ya ini Kang? Ya. Di Jalan Maktal, boleh langsung ke sini, nanti ada teteh-teteh juga, teteh-teteh resepsionis yang cantik-cantik dan AA yang ganteng-ganteng. Kalian di pelayanannya juga sangat ramah sekali, terbukti approve 100%, sangat ramah sekali. Boleh ya, nanti kalau kalian mau daftar, langsung aja datang ke Jalan Maktal. Oke, baik. Terima kasih nih, Farid. Cuman saya ingin menanyakan mengenai KIP tadi tuh. Oh ya. Ya, jadi saya juga salah satu orang yang selalu memberikan informasi, jangan khawatir kalau pingin kuliah kalau belum ada dana, karena ada KIP ya. Ada KIP, betul. Kita kasih tahu deh, Farid, sedikit penjelasan. Benefit apa yang kalau kita dapat KIP, benefitnya apa aja? Benefit KIP itu sangat banyak sekali ya, teman-teman. Untuk di Garut itu sendiri, benefit yang bisa didapatkan itu full gratis 4 tahun. Selama S1, kalian gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Selain daripada itu apalagi, setiap satu semesternya itu dikasih uang saku. Itu untuk beli buku? Untuk beli buku, dipakai hal-hal yang bermanfaat untuk kuliah kalian. Jadi bakal dapat uang saku juga yang nantinya tidak memberatkan orang tua kalian gitu. Jadi selain kuliah gratis, dapat uang saku juga. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Baru juga merasakannya dan ya sangat bahagia gitu. Iya. Gitu. Jadi nanti teman-teman, saya rasa ini kesempatan yang mahal ya. Jadi nggak usah khawatir kalau belum ada dana, kejar nih KIP. Syaratnya apa aja nih waktu dulu, Farid? Tidak terlalu banyak syaratnya mah. Seperti ijazah, akta kelahiran, KTP, terus untuk mungkin yang lebih difokuskan di persyaratan itu lebih ke kondisi keluarga.
Karena kadang juga ada yang tidak tepat sasaran untuk KIP itu sendiri. Maka dari itu kalian yang mungkin kondisinya belum ada gitu ya, bisa mendaftar dan itu untuk sekarang itu pasti bisa diterima gitu. Jangan khawatir. Oke, jadi nih teman-teman nanti barangkali mau mendapatkan informasi lanjutan mengenai Ya. Kartu Indonesia Pintar. Tadi manfaatnya banyak sekali ya. Banyak Jadi sekali. kuliah gratis selama 4 tahun, Selama 4 tahun. selama S1 Selama maksudnya S1, ya. ya. Kemudian ada uang saku juga Uang saku gitu juga. ya. Jadi nanti boleh deh tanya-tanya ke Farid ya via Boleh. Instagram atau mungkin ke websitenya langsung ada ya. Ada boleh. Ada ya website. Jadi nanti di search aja, di googling aja Kartu Indonesia Pintar. Ya, betul. Ya. Jadi teman-teman pokoknya yang ada kesempatan untuk kuliah silakan kuliah dulu ya. Mau di IP, dimanapun itu ya. Karena sekarang udah ada Kartu Indonesia Pintar yang bisa kita manfaatkan bersama-sama ya. Baik Farid, itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih ya. Untuk diskusinya ini, untuk ngobrolnya, beberapa pengalaman mengenai Himadiksari sendiri gitu ya. Doa saya yang mudah-mudahan karena sekarang Farid tingkat 3 lancar ya. Ya. Nanti untuk selanjutnya selesai pas 4 tahun Ya. ya. Amin. Kemudian kegiatan-kegiatan selanjutnya juga untuk baik untuk Farid sendiri, untuk Himadiksari bisa lebih baik lagi ya. Atur nuhun ya. Ya, sama-sama kan. Oke. Baik teman-teman, itulah Farid dari Himadiksaris IP. Terima kasih.